Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, saya aturkan bagi kalian semua. Dan di sini telah hadir bersama kita yang terhormat Profesor Insinyur Dr. Muhammad Arifin, MSc, selaku Rektor dari Universitas Tidar. Lalu bersama beliau juga turut hadir Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3 yang saya hormati, serta para dekan dan dosen yang juga saya hormati, dan juga para mahasiswa nih, yang baru sampai yang tua, yang saya banggakan tentunya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena berkat taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, teman-teman, kenalin, nama saya Bayu Rahmawan, umur 25 tahun. Nah, saya ini juga alumni dari Universitas Tidar, teman-teman. Kebetulan itu yang tua-tua pasti ada yang kenal saya, soalnya dulu saya aktif di organisasi. Asal saya Magelang, asli Magelang sini, teman-teman. Sebelumnya saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab juga sama audiens. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kenapa universitas mengumpulkan kalian semua? Dari ujung sana tuh yang mau kayaknya pada masih berseri-seri, yang semester awal maba-maba, sampai yang pojok sana tuh, waduh, yang mukanya kusut, yang udah di semester akhir. Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Tepat hari ini, tanggal 2 Mei, adalah Hari Pendidikan Nasional negara kita, teman-teman. Jadi saya diberikan kesempatan oleh universitas sebagai alumni untuk menyampaikan pidato di acara kali ini, teman-teman. Apa tema pidato saya? Temanya kali ini adalah berpikir kritis dan kreatif bagi mahasiswa. Apa sih itu berpikir kritis, teman-teman? Apa sih itu kreatif? Berpikir kritis itu adalah sebuah kemampuan untuk memproses sebuah kemampuan dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi untuk menyelesaikan sebuah masalah, teman-teman. Sedangkan kreatif itu melihat sebuah subjek dengan perspektif baru. Contoh, kayu. Orang biasa lihat kayu ya buat kayu bakar. Tapi orang kreatif lihat kayu untuk jadikan pintu, lihat kayu untuk jadikan kerajinan, dan lain-lain, teman-teman. Kenapa kalian semua mahasiswa butuh yang namanya berpikir kritis dan juga kreatif, teman-teman? Karena kalian semua ini adalah penerus bangsa ini, teman-teman. Kalian semua di sini dididik hakikatnya adalah untuk memberikan kontribusi untuk berperan dalam kemajuan negeri ini, teman-teman. Maupun itu dari dalam atau dari luar. Maksudnya dari dalam itu dari dalam pemerintahan, kalau dari luar itu ya kayak swasta, mengembangkan ekonomi, bekerja sebaik mungkin di pemerintahan, atau mungkin kalian salah satunya di sini akan menjadi pemimpin negeri ini ataupun jadi ketua DPR. Lalu kenapa kita harus berpikir kritis, teman-teman? Karena nanti ketika kalian udah keluar dari sini, lalu kalian berada di dalam instansi pemerintahan, atau kalian nanti mengembangkan sebuah startup atau usaha, kalian berperan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di negeri ini, teman-teman. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, dari masalah yang ringan sampai masalah yang berat, dari masalah yang ada di pelosok negeri sampai yang ada di pusat. Kalian semua itu yang berperan dalam menyelesaikannya untuk kemajuan negeri ini tentunya, teman-teman. Khususnya yang nanti jadi para petinggi negeri ini, ketua DPR, MA, MK, atau mungkin di legislatif, ada di jadi presiden mungkin. Kalian nanti mengambil keputusan itu berdasarkan pemikiran kalian, berdasarkan logika kalian, berdasarkan kalian melihat situasi yang ada, teman-teman. Nggak cuma dari hasutan kanan kiri ataupun opini dari perseorangan. Kalian nanti akan membuat keputusan yang netral dan enggak membebani atau menguntungkan suatu pihak manapun, teman-teman. Itulah gunanya kalian berpikir kreatif untuk memajukan negeri ini, teman-teman. Lalu maksudnya apa korelasinya dengan berpikir kreatif dan teman-teman sekarang duduk di bangku kuliah? Apa yang bisa kalian lakukan untuk
berproses berpikir berpikir kritis ya, maaf. Salah satunya yaitu yang pertama, banyak bertanya kepada dosen ketika ada soal yang kalian nggak bisa. Lalu yang kedua, menyelesaikan berbagai masalah, entah itu di organisasi, entah itu di kelas dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ketika kalian KKN, kalian sebisa mungkin kalau di desa itu, tempat yang kalian tinggali ada masalah, kalian turut serta membantunya dengan pemikiran kritis kalian, teman-teman. Lalu kreatif. Kenapa sih kita mahasiswa harus berpikir kreatif, teman-teman? Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita tahu sendiri lah ya, teman-teman. Lulusan dari universitas yang peringkatnya lebih tinggi dari kita, mereka pun sulit dapat pekerjaan, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, mereka nggak memenuhi kualifikasi dari perusahaan yang dituju. Yang kedua, perusahaan enggak menerima kualifikasi mereka, enggak perlu kualifikasi mereka. Dengan kalian berpikir kritis, teman-teman, itu akan menjadi nilai plus bagi kalian. Kenapa? Karena ketika kalian berpikir kreatif, itu bagian HRD atau perusahaan tersebut pasti akan berpikir 2 kali untuk nggak menerima teman-teman. Kenapa? Karena pada hakikatnya perusahaan itu butuh yang namanya orang kreatif dalam bekerja sehingga pekerjaan lebih efisien, kreatif dalam inovasi, kreatif dalam mengembangkan sebuah organisasi. Itu yang mereka butuhkan, teman-teman, pada sejatinya. Lalu ketika kalian memutuskan untuk nggak ikut orang dalam bekerja, kalian bisa mengembangkan usaha sendiri, teman-teman. Ketika kalian kreatif, kalian punya koneksi atau relasi. Ketika kalian kuliah, pastikan kalian kuliah kenal orang dari berbagai penjuru Indonesia, teman-teman. Lalu juga ketambahan kalian dapat pendidikan di universitas. Itu semua menjadi satu, dan saya yakin itu akan membuat usaha kalian mudah untuk berkembang, teman-teman. Mas, diem dulu ya. Ya, di situ ya, hormati yang lagi bicara. Ya, makasih. Nah, karena waktunya mungkin sudah mepet, cukup sekian dari saya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tulang yang tak patah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.